review sedikit tentang kejadian pada hari Jumat kemarin. Baik Mas, saya coba jelaskan di sini bahwa pertama, kolam renang ini berada di kawasan kita, tanggung jawab wilayah tanggung jawab Langda Juanda. Memang keseharian digunakan oleh Puslatdik Sarmil untuk latihan renangnya siswa-siswa baru yang baru masuk tentara itu Mas. Nah, kebetulan penjaga kolam ini setiap harinya adalah tetap beliau Pak Iksan ini yang sudah bekerja di sini selama 20 tahun. 20 tahun. Adapun kejadian kemarin pada hari Jumat itu adalah kebetulan kolam renang sudah menjelang tutup, sudah sore. Kemudian terjadi fenomena yang cukup menarik perhatian saat itu, sehingga Pak Iksan ada di situ, ada juga mungkin pengunjung kolam renang yang penasaran dan mengabadikan video tersebut, kemudian tersebar di saat ini. Nah, menyikapi atau menanggapi begitu viralnya kejadian ini, saya ingin menjelaskan bahwa kejadian itu tidak ada rekayasa, bahwa gelombang atau ombak yang tercipta di kolam renang itu bukan rekayasa dari alat apapun, ya. Dan kolam renang ini pun tidak memiliki yang namanya alat pembuat gelombang atau pembuat arus, kita tidak ada. Adapun alat manual adalah untuk kalau sirkulasi air, memberi obat untuk menjernihkan air kolam seperti biasa. Tidak ada itu alat lain untuk sarana latihan, karena ini kolam renangnya tentara, punya alat ini, tidak ada. Jadi ini murni fenomena alam yang tentunya kalau menurut saya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita tidak tahu, tapi nyata adanya seperti itu. Pun kemudian karena sudah lama dinas di sini 20 tahun, Pak Iksan juga pelan-pelan kemudian menandai sudah beberapa kali kejadian kolam ini bergelombang bersamaan dengan kejadian musibah gempa di wilayah Indonesia ini. Demikian bisa saya sampaikan. Pak, secara ilmiah kan saya juga tadi bertanya sama pakar kebencanaan dari ITS begitu ya, yang mengatakan bahwa secara ilmiah tidak akan mungkin ini terjadi tanpa ada fenomena kegempaan. Nah, kegempaan sendiri di BMKG tidak mencatat. Betul. Tanggapan Anda? Saya juga pernah sempat bertanya langsung kejadian ini, apakah diiringi dengan gempa? Ternyata tidak. Tidak ada getaran bumi yang kita pijak. Tetapi airnya menimbulkan gelombang. Nah, itu saya tadi sampaikan bahwa memang secara tinjauan alamiah mungkin secara tinjauan keilmuan mungkin tidak masuk ini ya. Tetapi kejadian seperti itu. Ini makanya saksinya Pak Iksan yang sudah lama di sini 20 tahun, karena kejadian kemarin akhirnya ketemulah dengan kejadian-kejadian sebelumnya yang beliau menandai bahwa beberapa kali kejadian ketika terjadi gempa, bahkan tsunami di Aceh, gempa di Nias, gempa di Yogyakarta, kemudian gempa di Palu, terjadi kondisi yang sama seperti kemarin pada hari Jumat. Ya. Nah, kalau misalnya ini betul dan kemudian ini menjadi viral, apakah kemudian tidak jadi masyarakat kemudian menjadi ya simpang siur mungkin dibilang resah, mungkin dibilang bertanya-tanya begitu karena ada viral yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah ini. Ya. Saya kira dan saya himbau pada kesempatan yang sangat berharga ini, masyarakat tidak perlu panik atau menjadi terbawa pemikiran yang tidak-tidak, biarkanlah saja ini terjadi seperti ini adanya, karena bagaimanapun juga ini bukan kehendak kita sebagai manusia. Insya Allah ini kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang atas kehendak apapun bisa terjadi. Tidak usah panik lah, biasa saja. Berapa biji sama aja. Bentar ya. Oke. Saya bisa titik channel lah. Bisa diceritain Pak, waktu kejadian itu seperti apa? Sebelumnya saya mohon izin kepada Komandan Puslatdik Sarmil. Saya memberi keterangan ini dengan apa adanya selama saya di sini. Mohon izin kepada Komandan, saya masih keterangan ini secara sejujurnya, meskipun saya tak punya data, karena pada waktu itu belum
ada telepon apa itu kamera, jadi saya nggak punya bukti. Mohon izin komandan, saya ngasih keterangan ini dengan karena pengalaman saya di sini, kejadian pengalaman saya di sini selama di Polres. Berhubung kemarin itu saya punya HP, terus banyak pengunjung, jadi ya terpaksa bukan saya yang meretas ke media sosial. Saya cuma merekam terus melapor ke Mayor Jumali, terus Jumali teruskan ke dan Puslat satu. Mohon izin komandan, bukan saya nggak tahu kalau kejadiannya nggak sampai viral, tapi selama ini memang begitulah adanya. Saya selama di sini fenomena alam itu saya alami. Berapa kali Pak itu kejadiannya Pak? Hal yang serupa terjadi Pak? Selama 20 tahun ini kira-kira berapa kali? Selama saya di sini yang saya tahu, selama ada gempa pasti air itu gerak posisi itu, terutama kalau ada tsunami pasti di atas 1 meter. Kalau gempanya di atas, di bawah 6, hanya ombak aja setengah keramik kolam, jadi goyang aja. Sampai keras seperti kemarin ya? Misalnya sampai keras itu, saya pengalaman di Aceh dulu pasti ada tsunami, makanya kemarin saya di video itu ini pasti ada tsunami, ternyata benar. Mohon izin komandan, saya ngasih keterangan ini secara Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita ngobrol dulu.